terus mendalami dugaan korupsi dan pemerasan di Kementerian Pertanian pasca keluar negeri saat KPK menggeledah kantor dan rumah dinasnya. Hingga kini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak terlihat. Agenda Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di luar negeri telah selesai. Seluruh pejabat Kementan yang ikut juga telah kembali ke Indonesia. Namun ternyata Syahrul tidak ikut dalam rombongan tersebut dan keberadaannya hingga kini tidak diketahui. Mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Tapi waktu itu pas kembali ke Indonesia memang posisinya nggak bareng sama rombongan atau gimana Pak? Kenapa bisa misah? Kalau dari Spanyol, informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Tapi artinya terakhir di mana ini Pak? Terakhir di Roma. Roma. Ya. Kita pakai data perlintasan dan kerjasama antar negara. Itu tanggal berapa Roma Pak? Saya lupa. 24 September berangkat. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pimpinan KPK periode 2015-2019 Saud Sitomorang. Selamat petang Pak Saud. Selamat siang Mbak. Baik. Selamat siang, petang. Baik, Pak Saud, kalau misalnya tersangkanya seperti ini, tidak ketahuan di mana rimbanya, apa yang akan dilakukan KPK, Pak? Ya nanti tetap penyidik ya, karena ini kan semuanya dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi tentunya penyidik yang akan memahami situasinya dan dia juga nanti mereka juga nanti tim dan satgasnya tentu kemudian mengambil kebijakan apa yang harus diambil. Kalau memang mereka 2 bukti sudah cukup. Walaupun kita masih tanya-tanya kenapa kalau memang sudah penyidikan, itu kan penyelidikan saja by name by address jelas siapa orangnya. Penyidikan juga sudah jelas siapa orangnya. Tapi kok kemarin tidak diumumkan bisa jadi itu strategi. Tapi maksud saya penyidik mungkin kita pahami masih memiliki strategi kalau memang mereka sudah menemukan barang 2 bukti yang cukup, dalam bahasa lainnya bahwa memang mereka sudah melakukan penggeledahan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita sementara ini berasumsi itu adalah strategi. Tetapi pada bagian lain kalau memang ada niat ya sebaiknya memang Pak Menterinya segera untuk datang untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini kalau maupun ada peristiwa pidana yang dilakukannya pada masa yang lalu. Gitu Mbak. Baik, Pak Saud ini kan seorang menteri ya Pak, walaupun jadwalnya sudah jelas, ada kepulangan hari Minggu, pesawatnya sudah jelas, ruang VIP sudah di booking, namun sampai saat ini belum pulang juga ke Indonesia, ditungguin juga nggak ada, bisa dibilang hilang gitu Pak. Imigrasi bilangnya seperti itu, bahwa pulangnya beda-beda, Wamen juga bilang seperti itu. Seorang menteri hilang itu mungkin nggak sih Pak? Ya kan dia dengan rombongan biasanya juga kan pasti ada tim yang mendampingi. Tadi juga disebut ada eselon 1, eselon 2 dan kemudian tim yang lain ada berapa orang. Saya pikir ini mungkin ke publik aja yang belum terungkap ya. Atau memang kalau kebenarannya masih di luar negeri tentu ada pertimbangan-pertimbangan juga yang harus dilaporkan. Karena kalau yang paling harusnya mengetahui di mana posisinya tentu presiden. Presiden harus tanya, itu kan menterinya dia. Harus tanya di mana, karena ini ada masalah hukum dan ya presiden harus bertanggung jawab untuk itu. Berarti KPK harusnya tahu dong Pak keberadaannya di mana, pasti koordinasi dengan imigrasi dan lain sebagainya. Oh iya, tinggal nanya aja presiden perintahkan cek kalau dia posisinya terakhir di mana, terus kemudian KBRI mencek apa betul ada penerbangan tanggal sekian, kan itu ada protokol konselor yang mengantar di KBRI. Pasti di negara mana saja kalau menteri datang itu protokol konselor atau turun. Itu. Terus, berarti harusnya gampang ya Pak nyari menteri? Iya iyalah kan protokol konselor pasti ngantar kemarin ke bandara. Nomor penerbangannya juga bisa dicek. Kalau kemudian tiba-tiba mendaratnya di tempat lain itu juga KBRI pasti tahu. Kalau nggak tahu malah kita bertanya KBRI kok bisa nggak tahu gitu. Karena ada protokol konselor kan ini ada seorang menteri yang VIP.
very important person mewakili Indonesia untuk hadir membicarakan apa waktu itu ya. Kalau Nah, hilangnya jadi pada saat transit saya berarti pikir juga bisa ya Pak ya? gimana Bisa Mbak? dicari ya kalau misalnya lagi transit nih. Kalau dari Roma kan pasti transit, jarang yang direct. Kalau hilangnya pada saat transit juga berarti gampang juga diceknya ya Pak ya? Oh iya, tinggal di aja manifest pesawat kan ketahuan apa kemarin keluar dari bandara waktu stopover di mana Abu Dhabi atau apa gitu ya. Tapi saya percaya ini hanya memang untuk delay aja sementara yang bersangkutan untuk bisa menerima. Biasa kok begitu, saat-saat pertama dia nggak bisa menerima kenyataan, tapi nanti selanjutnya harapan kita bisa menerima itu. Lagi Karena denial ya Pak ya? walaupun case ini saya masih beranggapan syarat dengan politisasi ya. Karena lihat dari tempusnya, kemudian waktu penyelidikannya dan penyidikannya, agak naif kalau kita bilang ini nggak ada kaitan dengan politik. Baik, berarti bisa dibilang ini lagi periode denial aja Pak Mentan ini ya Pak Saud ya? Ya, jadi artinya kita masih bisa beranggapan sementara ini mungkin psikologinya aja sebenarnya. Tapi kalau memang kekuatan buktinya sudah ada, apalagi disebutnya dengan pemerasan, ya dengan siapapun gitu, saya belum Sampai baca berapa lengkap lama gitu sih ya. Pak Saud KPK memberikan delay atau waktu untuk denial bagi seorang tersangka korupsi? Oh, itu penyidik yang bisa paham sebenarnya. Mereka paham sampai kapan itu kemudian dan memang kan kalau di dalam kasus-kasus pidana, apalagi pidana yang khusus seperti ini, kita nggak perlu pengakuan kok. Denial juga itu kekuatan buktinya gitu. Jadi makanya saya lebih cenderung kalau memang itu harus dipertanggungjawabkan, ya please Pak Menteri kembali ke Indonesia untuk kemudian hadapi saja hukum itu, dan itu saya pikir lebih mulia di hadapan kita. Baik, tapi tadi dari pernyataan Wamentan itu mau bilang kalau misalnya sampai saat ini Pak Menteri tidak bisa dihubungi. Sementara tadi menurut Pak Saud mencari keberadaan Menteri itu persoalan kecil. Jadi ini memang lagi ada pembicaraan tertentu kah kalau menurut Anda? Saya kurang tahu ya. Saya khawatir bisa jadi seorang penyidik udah engage, udah ada kontak ya, bisa juga. Karena kan kita belum tahu ini yang di permukaan panggung depan, panggung belakangnya kayak gimana, kita kan belum tahu, Mbak. Emang biasanya panggung belakangnya gimana Pak Saud? Ya, kalau panggung belakangnya kan penyidik harus begitu dia tentukan siapa orangnya, dia harus tahu kemana dia bergerak dan dia bisa kejar kemana aja. Iya kan? Bila perlu waktu dia kemarin ke luar negeri itu di pesawat juga udah ada, kita juga mengikuti karena itu udah memang kan dua bukti yang cukup kemarin, tinggal hanya mengumumkan, ya kan? Tapi karena ada tugas negara, ya dia harus mengerjakan itu, kan itu sesuatu yang terpisah. Tanggung jawab negara harus dijalankan dulu. Artinya azas praduga tidak bersalah harus tetap kita pegang juga, kan gitu. Jangan-jangan bisa jadi juga yang melakukan pemerasan tidak atas perintah beliau, itu kan harus diklarifikasi. Jadi itu makanya saya bilang supaya membuat peristiwa ini menjadi terang, ya sebaiknya dihadapi apapun kondisinya gitu. Baik, Pak Saud sampai waktu berapa lama sih seorang koruptor atau tersangka korupsi ini bisa menghilangkan diri sebelum akhirnya kemudian dicari oleh penyidik secara agresif? Ya, itu penyidik yang bisa nanti memastikan, memutuskan. Mereka independen, mereka sangat tidak bisa dipengaruhi kecuali memang ada beberapa poin-poin yang menjadi pertimbangan. Umpamanya kalau memang lagi sakit atau memang ada yang kita sebut tadi itu pertimbangan psikologis. Itu makanya kalau di masa lalu kan setelah diumumkan siapa TSK-nya kan biasanya tidak langsung ditahan. Ya. Nah, dia menyesuaikan diri dulu, nanti periksa lagi, panggil lagi. Karena kan mereka orang-orang ini kan orang-orang besar semuanya, orang-orang yang punya background, yang orang-orang yang memiliki knowledge, yang memiliki dignity. Yang menurut saya disitulah walaupun harus ada buying time, yang paling penting dia harus bertanggung jawab. Jadi tidak boleh melarikan diri. Nah, kita lebih mengatakan berarti tadi seperti Pak Saud bilang, berarti kalau memang mau klarifikasi, Pak Menteri harus segera kembali ya Pak Saud ya? Oh ya, itu lebih baik. Nanti kan ada pasti hukum kan ada yang meringankan, memberat. Semua bisa salah, walaupun itu harus dibuktikan di pengadilan. Baik. Dan oleh sebabnya
akan menjadi lebih terang. Ya katakan dia pasal berapa nanti itu kan dijalani begitu kalau memang betul. Tapi pradas praduga tidak bersalah juga harus kita pahami dan kita jangan terlalu dini juga mengatakan Pak Menteri ini mau melarikan diri atau enggak. Makanya saya katakan tadi dihadapi saja untuk kemudian datang kalau memang dipanggil. Tapi kan kita belum dengar bahwa penyidik akan memanggil kapan, dikasih limit waktu kapan kan belum. Kita juga nggak tahu apa ada Baik. surat pemanggilan. Gitu, Baik, Mbak. dihadapi saja. Terima kasih banyak Pak Saud Situmorang telah Ya. bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat petang Pak Saud.